Kalau misalnya ada yang Nggih. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat siang, semangat pagi, masih semangat semua untuk belajar bersama kita di sini ya. Google Workspace for Education untuk hari kedua. Wah, saya lihat ini di kolom komen sudah banyak sekali yang menyatakan hadir, 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 siap mengikuti. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga orang-orang yang kita kasihi juga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan membahas mengenai beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Majid dari SMA Negeri 1 Gondang ya Pak. Kemudian ada materi dari Bu Ratna menyambung yang kemarin belum selesai, jadi akan kita lanjutkan hari ini. Kemudian juga ada materi tentang yang akan disampaikan oleh Pak Imam, demikian. Jadi ada Google Slide, kemudian Google Form, ada Jamboard, kemudian apalagi Pak Majid yang satu dari Pak Majid? Google Meet. Google Meet, betul. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja nih Pak Majid. Sudah siap ya Pak ya? Semangat ya Pak? Insya Allah. Terima Baik. kasih Bu Eli. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Majid untuk materinya. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Cek, ini suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas di Sudah YouTube? jelas. Karena kemarin katanya suara saya lembut sekali ya, kayak lembut gitu kan, nggak kedengar. Ya katanya saya jelasin ke Pak Majid, bukan jelasin ke peserta. Padahal itu untuk mantau kita ya Pak ya, mantau untuk ini suaranya Tolong ada masalah. Bapak Ibu peserta, tolong diberikan respon. Misal suara saya kurang bagaimana silakan di komentar gitu ya, biar nanti kita tahu ternyata suara saya belum masuk atau kecil banget sampai tidak terdengar seperti itu. Tapi hari ini sudah benar jelas ya, terdengar ya. Jangan sampai seperti kemarin lagi. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini kita akan melanjutkan sesi belajar bersama dari yang hari pertama kemarin, kita masuk ke hari kedua. Sebenarnya kalau dari urut-urutan saya agak di belakang ya, tapi tidak apa-apa, saya maju duluan. Jadi hari ini saya kebagian materi tentang Google Meet. Mulai dari bagaimana sih itu Google Meet, apa sih itu ya. Kemudian bagaimana cara memulainya. Kemudian nanti bagaimana cara menjadwalkan Meet itu di kalender itu bagaimana, seperti itu. Kurang lebih nanti tidak akan membutuhkan waktunya lama, tapi sebelumnya agar nanti bisa lebih masuk materinya ya. Alangkah baiknya kalau menggunakan dua perangkat. Dalam artian satu untuk join di YouTube-nya, satunya untuk praktik langsung. Karena saya jujur saya tidak mempersiapkan bahan untuk presentasi, tapi saya akan langsung share screen saya. Saya coba akan mulai menunjukkan bagaimana sih dari awal kita mulai Google Meet itu seperti apa. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan saja materinya. Sebelum saya mulai, kira-kira tolong diketik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Selama pandemi ini, di antara Bapak Ibu semuanya, ada nggak yang sudah pernah menggunakan Google Meet? Atau mungkin pertanyaan keliru. Di sini ada nggak yang tidak pernah menggunakan Google Meet? Ada nggak? Coba di kolom komennya. Nah, ada tidak Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali menggunakan Google Meet nih? Sudah mulai muncul belum Bu komennya? Saya kebetulan tidak mantau di YouTube ini. Sudah, tapi belum memberikan jawaban mengenai apakah sudah
Apakah belum pernah sama sekali menggunakan Google Meet? Kalau tidak ada, berarti sebenarnya semua sudah pernah pakai ini, Pak. Oh, sudah ya? Ada. Oke, ada Bu Retno mungkin. Bu Retno belum pernah Oke, mungkin ya pakai Google. Jadi Ya. ini Bu Retno Ambarsari ada. Oh iya. Nggak apa-apa. Ini kalau memang belum pernah menggunakan sama sekali, maka ini kesempatan ya, kesempatan untuk istilahnya kita mencoba hal yang baru. Kebetulan kan beberapa hari lagi kita akan memulai tahun ajaran baru 2000. Nah ini ada yang sering nih, Bu Oni Sulistiawati ada seringnya. Itu sudah di luar kepala ini ya. Ini Bu Minarni Aktin, oh belum pernah. Ya enggak apa-apa. Jadi kebetulan ini kan menjelang ajaran baru dimulai ya, hari Senin besok insya Allah kalau sudah bisa dimulai. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba. Kebetulan kita sudah difasilitasi oleh Belajar ID ya, jadi akun itu bisa kita manfaatkan untuk menggunakan Google Meet. Google Meet itu apa sih? Kalau selama ini mungkin untuk pembelajaran daring kita hanya sebatas, ini hanya contoh kecil aja ya, hanya share tugas di grup WA. Tidak pernah tatap muka sama sekali karena pandemi ini, karena memang tidak bisa masuk ke sekolah seperti itu ya. Itu sebenarnya bisa diatasi atau bisa kita carikan solusinya. Bagaimana caranya biar kita bisa meskipun tidak tatap muka tapi kita tetap maya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan platform yang disediakan oleh Google yaitu Google Meet. Jadi semacam apa ya, video call gitu ya, video call. Cuman fiturnya lebih banyak. Selain kita bisa lihat langsung person to person wajah-wajahnya bagaimana, menurut kita kan udah lama nggak ketemu ya, mungkin udah pada kumisan semua yang laki-laki gitu ya, udah lupa wajahnya. Tapi dengan Google Meet kita akan jadi oh ini murid saya tambah sudah besar semua gitu ya. Oke. Jadi Google Meet itu adalah platform dari Google yang bisa kita gunakan untuk tatap maya atau pembelajaran yang sinkronus, kita bisa langsung interaksi langsung dengan siswa. Oke, saya akan langsung coba untuk mempraktikkan bagaimana cara memulai Google Meet itu ya. Saya share dulu, saya share screen. Izin nih Bapak Ibu, saya share screen. Share screen. Entire screen, oke. Layar saya udah kelihatan Bapak Ibu ya. Bu Eli sudah kelihatan layar saya di YouTube? Bu Eli masih unmute, masih di mute, maaf, tolong, saya nggak dengar suaranya. Mic-nya masih di ya. Iya maaf. Iya Pak, sudah tampil ini. Udah tambah, oke, terima kasih. Saya akan, ini saya share screen. Saya, ini bentar. Ini screen saya, layar saya yang saya tampilkan. Nah ini, sebentar ya. Jadi untuk memulai Google Meet, pertama kita harus masuk dulu ke browser kita, Google ini. Kebetulan ini sudah default-nya sudah saya pakai untuk akun yang Belajar ID. Mungkin kemarin sudah sempat disampaikan, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk men-switch atau mengubah dari satu akun ke akun yang lain. Nah, ini kebetulan di browser ini sudah ada beberapa akun yang pernah masuk. Yang pertama ini akun saya yang Belajar ID, yang kedua ini akun yang Gmail biasa. Saya akan mencoba untuk menggunakan Google Meet menggunakan yang akun Belajar ID saya. Jadi kita bisa langsung menuju ke ini titik 9 Bapak Ibu ya, yang di sebelah kanan, sebelahnya profil kita. Di sini banyak sekali menu yang disediakan oleh Google yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang Meet ya seperti ini yang saya tunjuk ini. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Barangkali kalau terlalu cepat mungkin bisa langsung di komen Pak, kecepatan saya pengen nyoba langsung bareng-bareng, silahkan. Jadi saya ulangi ya, jadi Bapak Ibu silahkan langsung masuk ke browsernya, Chrome-nya. Kemudian pastikan di sini sudah akun Belajar ID yang aktif atau akun Gmail pun boleh. Meskipun nanti ada perbedaan antara Meet dengan Belajar ID ataupun Meet dengan yang Gmail biasa. Kemudian langsung kita menuju ke ini sebelah kanan atas nih ya. Ini ada titik 9, saya ambil di sini, klik. Nah, Meet-nya sebelah ini Bapak Ibu. Ada tulisan Meet di sini. Meet.
Saya langsung klik meet sini ya. Akan tampil seperti ini, berubah jadi seperti ini. Nah, untuk memulai rapat, Bapak Ibu, bisa langsung ini menggunakan klik rapat baru yang warna biru di sini. Atau kalau mau sudah ada kodenya, sebelumnya sudah dijadwalkan, bisa langsung masukin kode di sini. Jadi kita misal mau gabung dengan meet yang diselenggarakan oleh teman gitu ya, kita dikasih kodenya, kita nggak masukkan di sini. Di bagian ini ada kodenya. Tapi kalau kita mau mengajar gitu ya, berarti kita pakai yang rapat baru. Rapat baru. Saya coba klik yang rapat baru. Di sini ada banyak pilihan, bisa langsung mulai rapat instan atau jadwalkan di Google Calendar. Kalau ini buat rapat untuk nanti, jadi mirip dengan jadwalkan. Nah, kalau Bapak Ibu misal gini ya, ketika mau mengajar itu jadwalnya kan udah pasti, sudah membuat appointment atau kesepakatan dengan siswa bahwa misal hari Senin jam sekian kita akan pembelajaran Google Meet seperti itu. Kalau saya sedikit cerita yang saya lakukan ya, karena gini, siswa itu, maaf saya ulangi ya, jadi metode komunikasi yang selama ini saya pakai dengan siswa itu kan masih menggunakan yang tradisional, yaitu grup WhatsApp gitu ya, grup WA. Jadi saya cukup menghubungi satu orang yang saya percaya, dalam ini biasanya ketua kelas. Jadi saya selalu simpan nama ketua kelas dari yang saya ajar gitu ya. Jadi setiap kali saya mau mengadakan meet, saya mesti langsung menghubungi dia, meminta nanti untuk diumumkan di grup WA-nya bahwa saya nanti ada jadwal meet hari ini, kemudian linknya bagaimana, nanti saya akan informasikan lewat ketua kelas. Jadi pada saya harus report-report posting di grup WA gitu. Jadi saya langsung satu orang untuk menyampaikan informasi dari saya. Biasanya menjelang pelaksanaan meet itu saya akan masuk dulu. Jadi gini ya, jadi kalau mau mengajar dengan Google Meet, syarat utamanya adalah Bapak Ibu harus membuka roomnya dulu, harus join dulu. Joinnya lewat mana? Biasanya ini, yang mulai yang tanda plus ini, mulai rapat instan ini ya. Nah, coba klik di sini. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita allow, jadi dari mikrofon sama kameranya kita bisa. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti bagian link ini bergabung ya, ini ya, joinnya ini, link joinnya ini. Kita bisa copy, ini ada tanda kertas ditumpuk dua ini, kita bisa klik di sini. Nah, klik itu sudah otomatis tersalin linknya. Nah, inilah yang akan kita share ke anak-anak kita, ke siswa-siswa kita. Ketika ini kita share, kemudian nanti mereka akan tinggal klik, udah langsung gabung ke meet yang kita selenggarakan. Oke, coba ini saya pengen sebentar ya. Oke, saya share di aja. Saya bisa minta bantuan siapa ini untuk nge-share link ini ya. Nah, saya pindah dulu, maaf ya ini saya buka yang lainnya. Oke. Bu Eli, saya bisa minta tolong untuk di-share ini ke YouTube. Nah, ini silakan. Nah, barangkali Bapak Ibu pengen mencoba untuk join dalam pembelajaran menggunakan Google Meet, silakan. Tadi link joinnya sudah saya share, ditunggu saja, ini sepertinya sebentar lagi ya. Coba dulu. Jadi memulainya gampang sekali, jadi cukup tadi ya tanda plus tadi. Langsung kita klik, nanti kita masuk ke sini. Kemudian kita tinggal pilih ya. Nah, sebentar ini udah ada satu yang masuk di sini ya. Kalau kita menggunakan Belajar ID, otomatis setiap kali ada yang masuk itu akan ada notifikasi seperti ini. Jadi kita bisa menolak atau mengizinkan untuk masuk di sini. Ini saya coba izinkan ya. Ini Bu Erli, satu orang. Nah ini coba lihat di sini, sudah mulai banyak yang mau join.
saya izinkan semua dulu. Nah, jadi kita punya hak untuk mengizinkan siswa itu bergabung atau tidak. Oh, banyak yang join ya hari ini ya, alhamdulillah. Oke, izinkan. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita memang berniat untuk memanfaatkan Google Meet, maka misal pembelajaran mau kita mulai pukul 7, berarti kurang lebih 10 menit sebelumnya kita sudah buka roomnya. Sambil nunggu anak-anak gabung gitu ya, kita bisa mempersiapkan materinya seperti itu. Nah, ini sudah sekitar 29 yang bergabung. Oke, ini. Maaf, 19. Baru 19 rem. Oke. Kalau barangkali ada pertanyaan mungkin tadi Pak gimana awalnya kok tiba-tiba langsung seperti ini gitu ya, bisa bertanya di kolom chat, nanti bisa mengalir saja, kita langsung tanya jawab seperti itu. Oke, ini adalah proses awal kita menggunakan Google. Tampilannya akan berbeda Bapak Ibu antara di layar siswa dengan di layar gurunya, seperti itu. Sudah? Ya, ini ya. Kemudian di dalamnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan. Bisa dibacakan, Bu. Dari Pak Arianto, karena penggunaan belajar ID ini dipantau oleh Kemdikbud, kira-kira bisa tidak digunakan untuk rapat yang lain? Demikian. Ya. Terima kasih Pak Arianto atas pertanyaannya. Senyampang rapatnya bukan untuk merapat hal-hal yang misal untuk merencanakan sebuah kejahatan, saya kira tidak ada masalah Bapak. Jadi kita bisa memanfaatkan Meet ini selain pembelajaran juga untuk misal rapat kedinasan di sekolah ya, bisa kita memanfaatkan Google Meet ini. Ini tidak hanya untuk belajar mengajar saja, tapi bisa juga kita manfaatkan untuk misal koordinasi di sekolah, bisa. Jadi insya Allah aman, tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, ini ada dari Ibu Irfa, bagaimana cara menampilkan layar laptop untuk membuka materi pelajaran? Berarti share screen ini maksudnya ya Pak ya? Share screen itu ya maksudnya. Ya, sepertinya seperti itu Bu ya. Coba ya. Ini sebentar. Dibukakan lagi Pak. Ya, share screen. Nah, letaknya di mana Pak untuk share screen? Iya, betul. Nah, ini ya. Ini kita langsung masuk ke menu-menu yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu cermati ada banyak icon di sini, mulai dari ini mic. Jadi kalau saya tekan tombol ini otomatis saya akan kehilangan suara saya. Nah, ini yang merah. Saya ngomong pun nggak akan kedengaran nanti, anak-anak juga nggak akan mendengar ya, karena saya nonaktifkan. Kemudian ini kalau ada suara dari peserta bagaimana Pak? Itu ada misal dari Bu Anissa. Nah itu ada Bu Anissa tuh, mikrofonnya belum di on. Oke. Cara mematikannya? Bentar. Oh ini. Ya. Ini kalau Bu Anissa, nanti bisa kita yang di sini ada mic ya nih ya. Nah, kita bisa bisukan. Nah seperti ini. Jadi kendali untuk mengizinkan siswa itu berbicara atau tidak itu ada di kita. Jadi kita bisa memute peserta yang bergabung di Meet yang kita selenggarakan. Kembali ke menu tadi ya yang di bawah ini adalah kamera. Jadi kalau saya pencet di sini berarti saya sudah nonaktif. Misal saya mau izin dulu ke belakang ya tinggal dimatikan aja ini. Kemudian ini ada raise hand. Jadi barangkali mau bertanya bisa angkat tangan dulu. Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan tentang bagaimana share screen. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada share screen. Saya izinkan dulu ada yang masuk lagi. Ini adalah menu share screen. Ada pilihannya ini ya, ada 3. Mulai dari seluruh layar, seperti yang sedang saya jalankan ini, saya share untuk seluruh layar saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat saya sedang buka apa itu kelihatan semua. Di sini ada Drive, ada WhatsApp web, ada StreamYard seperti itu. Jadi kalau saya memilih seluruh layar, kemudian ada jendela, berarti hanya window-nya aja yang udah terbuka di bawah ini mana yang bisa kita share. Kebetulan ini hanya ada 3 yang dibuka ya, ada Explore, kemudian ada ini. Jadi hanya 3 ini. Tapi kalau saya pilih tab, otomatis hanya tab yang ada di atas ini yang bisa kita share.
Tapi biasanya lebih mudahnya biar nggak bingung gitu ya, ambil yang ini, yang seluruh layar. Bisa. Oke. Ini lanjut sekilas Pak, misal seluruh layar Anda. Coba Pak Majid klik yang seluruh layar Coba Anda. Karena saya biasanya itu ada sedikit miss di sini. Nah, setelah seluruh Oke, layar coba, Anda, Bu, ya. kemudian nanti ya coba Pak. Nah, ini seluruh layar saya. Kemudian kita Nah, tekan itu dulu di form sini. di dalamnya harus diklik dulu ya Pak ya. Oh iya, kalau nggak diklik maka kita nggak, Iya. ini nggak akan aktif di sini. Dia akan Betul. transparan. Kita coba ya di sini. Double ini nanti saya share banyak sekali. Oke. Jadi Baik. oke. Saya pikir cukup sampai Sebentar situ ya. saja Pak. Yang penting Nah, sudah ini ya, sudah Pak. Oke, saya hentikan Double dulu untuk saya. sebentar saya. Oke, saya hentikan. Oke. Berikutnya ini ada menu yang titik 3 ini banyak. Nah, ini kita ingin coba langsung praktekkan di sini. Ini ada banyak menu yang bisa kita ekspor di sini. Yang paling atas ya, ini kan ada papan tulis virtual. Ini Jamboard ya. Nanti kita bisa menulis di sini. Tapi kalau tidak terbiasa, tulisannya bisa macam-macam, nanti nggak bisa rapi kalau kita memang belum terbiasa. Tapi bisa itu kan karena biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita rajin untuk mencobanya, sering mencoba, maka nanti akan bisa. Nanti akan saya coba praktikkan ya Jamboard ya. Kemudian ini ada menu yang ya ini spesial ini ya, dari yang Google Meet yang versinya Belajar ID. Kita bisa merekam rapat. Jadi semua aktivitas yang dilakukan di rapat ini bisa kita rekam. Saya coba ini ya. Ini ada ini ya. Ada izinnya. Benar-benar yakin mau memulai merekam atau tidak seperti itu. Jadi kita tinggal klik mulai, makanya akan merekam. Nah, merekam. Ini saya batalkan aja ya, saya nggak ingin merekam dulu. Jadi yang jelas di menu 3 ini, pertama kita bisa memilih papan tulis virtual. Kita mau seperti di kelas ya, kita bisa menulis, bisa menerangkan sambil menulis, bisa. Kemudian ini ada menu rapat, rekam rapat. Ya, menu rekam rapat ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan Meet. Kita masuk Meet dengan menggunakan Gmail yang biasa. Di rekam rapat ini tidak ada kalau kita pakai yang Gmail biasa. Nah. Kira-kira nanti kalau kita menggunakan menu rekam rapat ini, nyimpennya kemana gitu ya? Nah, saya coba tunjukin Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan saya sudah, ya meskipun nggak sering ya, beberapa kali nyoba ini. Larinya kemana? Nah, ini Drive. Jadi semua rekaman meeting yang telah kita lakukan itu akan langsung larinya ke sini, ke Drive kita. Drive yang Belajar ID ya, karena tadi saya menggunakan akun Belajar ID. Otomatis nanti akan udah otomatis ya Pak ya. Ini otomatis Bu. Kita Jadi sudah kita sudah tidak perlu save as lagi ya. Terus lupa tadi nyimpannya di mana, Wah itu. Jadi otomatis akan ada folder baru yang ini namanya langsung Meet Recording. Ini saya tidak buat, jadi dia langsung muncul di sini. Coba kita buka di sini. Nah, ini ada list rekaman yang pernah kita lakukan. Mulai dari kapan, nah, semua akan masuk ke sini. Jadi kita tinggal pilih aja. Ini juga bisa kita manfaatkan, misal kalau Bapak Ibu aktif di YouTube ya, ini bisa kita sedikit edit, kemudian kita bisa upload ke channel YouTube kita, nambah konten Bapak Ibu, ya. Lumayan. Jadi di sini tadi yang rekam rapat, tentu otomatis rekaman rapatnya langsung akan tersimpan di Drive. Tidak usah khawatir nanti bagaimana storage-nya ya, karena kemarin sudah diterangkan oleh Bu Eli bahwa storage untuk yang Drive Belajar ini unlimited gitu. Jadi berapa besar Pak Majid itu ya, tadi yang tersimpan tidak hanya video ya Pak Majid ya tadi. Tidak hanya video. Saya sekilas melihat yang tersimpan juga ada apa itu Pak Majid di situ? Nah, ini di sini. Sebentar ya, saya buka dulu. Kebetulan yang ada di sini, oke, boleh dibuka nih kayaknya. Yang berwarna biru Pak, yang berwarna biru. Oke. Ini kebetulan sudah sedikit saya rapikan, ini sudah masukkan yang lain. Ini ya. Ya, yang warna biru itu.
isinya apa sih gitu. Nah ini, jadi yang warna biru ini adalah rekaman chat yang ada di saat kita meeting. Jadi setiap kita melaksanakan meeting tidak hanya videonya aja yang terekam, tapi juga chatnya. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu memanfaatkan ini untuk sebagai sarana untuk misal ngecek siapa aja yang bergabung gitu ya. Kalau di tengah meet berlangsung agak sulit ya. Repot nanti kita fokus menerangkan materi, jadi kita tidak terlalu memperhatikan siapa yang hadir. Minta aja anak-anak untuk ngetik komen di kolom komentar. Otomatis dia akan tersimpan di sini juga. Terekap siapa namanya komennya apa akan terekap di sini. Oke. Itu sekilas mengenai ini mempermudah notulen ya Pak ya. Kalau lagi berikutnya ini tata letak. Kita bisa mengubah ini ya Bapak Bu ya. Kebetulan ini oke. Saya pilih yang bersun, ini saya maksimalkan 40%. Semua tambah di sini. Ya tinggal kita pengennya yang tambah di sini nanti berapa atau seperti apa susunannya, seperti itu. Jadi kita bisa mengotak-atik di sini bagian tata letaknya. Ataukah di sini kita milih yang sidebar, nah seperti ini. Samping semua akan muncul di samping seperti ini. Ya selera aja ya gitu ya. Nah, berikutnya bisa bermacam-macam ya Pak ya, selera betul. Selera. Berikutnya ini yang sering ini kita manfaatkan. Kebetulan saya sekarang memang sengaja ini belum menggunakan ini biar kita tahu praktek langsung di sini. Coba ketika saya klik ubah latar belakang ini kan saya lagi di lab komputer Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak ingin ketahuan lagi di mana, gitu, kita bisa milih background yang ada di sini. Tadi saya lihat Bapak Ibu yang join di sini, ini udah banyak semua kayaknya udah menggunakan beberapa ya, sudah menggunakan itu. Wah, jadi kita bisa. Peserta kita sudah ini ya Pak ya. Canggih-canggih nih. Canggih nih, berarti sudah sering ya, ini udah familiar dengan ini. Pak Dwi Prayitno, kemudian Bu Setyaning hari ini udah menggunakan itu ya. Jadi kita bisa bebas menggunakan latarnya yang mana yang kita sukai gitu. Cuman untuk yang Google Meet menggunakan Belajar ID ini ada satu sebenarnya, kalau yang bagian ini ya, background ini ya, kita tidak bisa menambahkan background buatan kita sendiri. Beda hanya dengan yang Gmail biasa itu kita bisa. Jadi kita memang misal membuat background khusus gitu ya, kemudian kita sisipkan di sini, kita tampilkan sebagai background kita, itu bisa. Tapi khusus yang Belajar ID ini hanya khusus untuk yang telah disediakan. Jadi barangkali Bapak Ibu membandingkan, mungkin ini hanya satu saja mungkin kelemahan dibandingkan yang Gmail biasa, tetapi keunggulan yang lain lebih banyak. Ini saya pun bisa memilih yang ini, misal ngeblur ini ya. Oke. Nah, udah mulai nggak jelas belakangnya, apalagi yang ini. Oke, ini sekilas tentang latar belakangnya. Kita coba masuk ke yang berikutnya. Oh ya, ini teks. Teks ini semacam apa ya kalau di YouTube itu ya. Jadi kalau saya ngomong nanti di sini muncul tulisannya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan akan muncul rantek apa ya istilahnya. Apa Bu Eli istilahnya, Bu? Lupa saya. Jadi kalau saya ngomong semacam rantek itu, Pak. Ya, jadi kalau saya ngomong text itu ini akan atau speech to text ya. Entah apa itu bisa. Ya, jadi itu kita bisa memanfaatkan ini. Ya. Kemudian yang paling bawah ini ada setelannya, Bapak Ibu. Monggo bisa dicoba di sini ya nanti ya. Nah, ini sebelum mulai kita bisa setel audio kita bagaimana. Terserah nanti ya seleranya bagaimana. Kita yang aman ya pakai yang default aja ya, nggak usah yang macam-macam ya. Kalau udah oke ya oke pakai defaultnya aja. Dan video bagaimana? Video pun kita juga bisa mengatur resolusinya bagaimana. Kalau mungkin jaringan kita lagi kurang bagus ya kita atur yang mungkin yang lebih rendah kualitasnya. Tapi ya otomatis nanti berpengaruh pada penerimaan juga. Ya. Kemudian ini ada kontrol penyelenggara. Saya coba klik di sini. Nah di sini. Ini kontrol hanya ada di kita ya, hanya ada di gurunya yang punya hak, siswa tidak ada. Ini ada macam-macam pengaturan yang bisa pilih, ya host lah Bu ya istilahnya ya, sebagai host.
Ini untuk akses cepatnya, jika di nonaktifkannya ada banyak sekali nih. Jadi kita tinggal pilih yang mana gitu. Ini kalau yang bagian bawah Bu ya, kita lihat di sini izinkan siapa saja di sini. Bagikan layarnya. Jadi jika ini dinonaktifkan, ini hanya Bapak Ibu yang bisa membagikan layar. Ini kebetulan saya aktifkan ini ya. Jika dinonaktifkan, hanya penyelenggara yang dapat membagikan layarnya. Sekarang Bapak Ibu sepertinya itu punya hak akses untuk share screen juga. Tapi jangan Bapak Ibu ya, nanti akan mengganggu pelaksanaannya. Jadi kita tinggal pengennya bagaimana, anak-anak itu bisa share screen atau tidak, bisa kirim chat atau tidak. Seperti itu. Kebetulan ini Bapak Ibu bisa kirim chat di sini. Bisa menggunakan menu chat karena memang diaktifkan, jadi bisa menggunakan. Itu tadi sekelas tentang menu yang ada di Google Meet. Sekarang bagaimana kalau saya mau mengajar Bapak kan gitu ya. Kan saya mau menerangkan gitu ya. Oke, saya akan coba ini. Sebentar ya, saya cari dulu. Buka dulu ini ya. Bentar Bapak Ibu ya. Saya ambil materi saya dulu. Oh ini ada reaksi. Kebetulan saya punya ini Google Slide ini ya. Oke, sebentar masih loading ya, agak lama. Nah, ini materinya kebetulan tentang reaksi asam basa. Oke, sebentar. Masih loading. Karena saking banyak dibuka ini ya, saya sharing double 2 ini. Sebentar. Alhamdulillah. Oke. Oke, ini materi saya. Saya presentasikan dulu ini. Pak Majid, ini kalau misal ke YouTube bisa nggak Pak Majid? Tadi sekilas saya lihat ada yang tanya soalnya. Gimana Bu pertanyaannya Bu? Jadi kita dari Google Meet ini kita stream ke YouTube, bisa nggak? Dari Google Meet stream ke YouTube. Oke. Iya. Sebentar Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah mencoba? Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Yang sedang kita laksanakan kali ini Bapak Ibu ya. Jadi bentar ini saya stop dulu. Agak kurang lancar ini ya. Oke. Jadi bagaimana kalau kita mau men-streamingkan Meet kita gitu? Bisa saja Bapak Ibu. Seperti pelatihan yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu ya. Ini kan berhubung Google Meet ini, oh ya ini satu kelemahan dari Google Meet, bukan kelemahan sebenarnya, tapi keterbatasan ya, yang harus bisa dimaklumi oleh kita. Jadi untuk Meet ini kapasitas maksimumnya hanya 100 peserta. Jadi kalau kita punya audiens yang lebih dari itu, maka ya mau enggak mau ya harus kita streamingkan. Seperti ini kita streamingkan. Sebenarnya kita kemarin tuh mau double ya, dengan Google Meet plus ada yang di streamingkan. Tapi karena menimbang mana yang lebih efektif, akhirnya semua hanya streaming saja. Kita tidak pakai yang Google Meet di streamingkan. Seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu jawabannya. Jadi Meet kita bisa juga di streamingkan dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Seperti yang kalau yang dipakai saat ini dengan StreamYard atau mungkin dengan OBS atau mungkin dengan aplikasi yang lainnya. Bisa ya. Oke. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bu Eli jawaban. Ada pertanyaan yang lain barangkali Bu Eli? Ya, ini baru saja disorot pertanyaan dari Pak Arianto. Bagaimana jika membuat tulisan berjalan di bawah layar seperti yang tampil sekarang ini Pak di YouTube? Jadi running text ya, running text tapi di Google Meet, bisa nggak Pak? Gimana ya? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah mencobanya? Ayo barangkali bisa komen di situ. Ayo. Nggak apa-apa, kita belajar bersama di sini ya. Kira-kira bisa nggak membuat running text seperti tayangan di YouTube kita kan ada itu ya. Di belakang kalau ingin lihat ada running text yang berjalan. Oh ini Pak lagi share screen kayaknya ini ya. Pak Dwi Prayitnya ini ya. Oke, sebentar ya. Oke.
Kalau di menunya sendiri nih Pak Majid, kalau yang saya tahu ya, kalau di menunya Gimana Bu? tidak ada. Tidak Kalau ada di gitu ya? menunya Google Meet tidak ada, tapi kalau gurunya kreatif bisa dimunculkan, bisa Bagaimana itu Bu dimunculkan. caranya? Jadi semacam kita kayak PowerPoint tapi berjalan gitu Pak. Tapi tidak mirip seperti running text ini sih, cuman ya gimana kreatifnya guru aja supaya itu nampak seperti running text. Tapi kalau pertanyaan dari Pak Arianto tadi kan bawaannya dari Google Meet itu ya bawaannya mungkin ya dari Meet-nya itu belum ada. Oke. Itu sekelas tentang Google Meet. Ini sepertinya saya agak sedikit bermasalah kalau mau nyoba mempraktikkan menerangkan dengan ini ya. Begini ya, saya coba sekarang ini pakai yang Jamboard sebagaimana tadi sempat saya singgung. Ini ada Jamboard di sini baru papan tulis virtual. Saya coba buka di sini. Nah, ini ada pilihan. Ini dari Drive. Jadi kalau kita sebelumnya udah pernah buka. Tapi kalau masih awal ya kita pakai yang ini. Mulai papan tulis baru seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, di sini. Jadi ini seperti ibaratnya papan. Bagaimana, Bu? Share screen-nya belum nampak. Oh, belum nampak. Oh ya, sebentar. Mungkin tadi di layar saya ada notifikasi terlalu sering double soalnya. Jadi ada share screen di StreamYard, ada share screen di Google Meet. Ya, mungkin tadi yang Pak Majid off kan yang di StreamYard ya. Oke, nah ini udah mulai. Nah, udah muncul lagi nih Bu pemberitahuan. Saya abaikan aja ya, tidak apa-apa, sebentar aja. Ini mulai papan tulis baru saya. Oke. Nah, ini sudah mulai muncul di sini ya. Nah, di StreamYard-nya belum nampak, Pak? Belum, di YouTube belum kelihatan, Bu ya? Belum. Oke, saya belum nampak ini. Berarti tadi yang di Google Meet di off-kan aja dulu. Coba Oke, saya off-kan di Meet ya, saya off-kan dulu. Hentikan, oke, saya hentikan dulu. Bisa dibantu saya ini biar enak di StreamYard. Saya share screen. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Majid, tadi ada pertanyaan untuk background itu apakah bergantung dari spek dari laptop atau komputer? Demikian. Sambil menunggu ya, saya sedikit menjawab ya. Ya, gini Bapak Ibu, yang jelas background itu sudah disediakan, tinggal lihat grafis apa istilahnya ya. Spek grafis yang ada di komputer kita itu mana yang paling cocok, yang paling bagus. Kalau mungkin kurang mendukung ya kemungkinan tidak akan bisa sebagus tampilannya ketika speknya itu sesuai dengan yang diminta oleh pihak Meet-nya seperti itu. Tapi yang jelas berarti kita bisa memilih bergantung dari speknya ya Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya kira semua bisa dicoba lah. Generasi sudah bagus semua laptop. Share screen-nya bagaimana untuk yang StreamYard-nya? Di StreamYard saya share screen. Kemudian saya coba. Saya share screen yang di Google Meet saya kelihatan Bu ya? Sudah kelihatan Pak, ya. Oke, sebentar, saya mau ini papan tulis baru. Yang terlihat apa ini Bu di layar situ Bu? Peserta, salah seorang peserta atas nama Pak Prayitno, kemudian papan tulis virtualnya sudah muncul. Sudah muncul, oke. Nah, ini sebenarnya masih ada masalah. Kita tutup dulu. Ini ya Pak ya, Jamboard-nya ya. Jamboard-nya. Saya juga ini. Sudah muncul Pak tadi. Coba diklik lagi Pak, yang papan tulisnya. Oke, bentar Pak ya. Nah, banyak banget ini. Jadi double Pak Majid kalau seperti ini. Iya, double ini. Ini saya tadi pakai share screen juga ya. Gini aja wes. Bentar, saya coba dulu. Share screen-nya yang itu di off kan? Yang di Meet-nya saya off kan gitu ya.
Bentar, Bu, ya. Pengennya itu praktek langsung Bapak Ibu. Sudah nampak Pak ini Jamboardnya sudah nampak. Ini yang share screen ini tak hentikan Bu ya, bentar biar tidak mengganggu. Nah, ini ada Ibu Anissa sudah mulai ikutan mencoba mempraktekkan bagaimana menggunakan papan tulis atau Jamboard di Google Meet ya. Namun, orang-orang gitu ya. Iya, tapi penanya belum bisa bergerak. Penanya belum bisa bergerak. Ini saya terlalu banyak ya? buka ya. Tidak berhasil. Saya tutup dulu ya beberapa ya, tutup dulu ya. Ini terlalu banyak saya buka sepertinya untuk Jamboardnya. Ini saya bentar. Ini ya. Ini yang aktif di sini. Ini ada banyak pilihan, ada pulpen di sini untuk nulis ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa nulis seperti ini. Kebetulan saya memang menggunakan pen tablet, jadi saya bisa nulis di sini ya. Belum masuk kan saya kayaknya. Sebentar. Oh iya, tidak bisa. Ini. Jadi kalau kita pilih menu klik pena di sini, maka kita akan bisa menulis di sini. Misal kita mau menerangkan tentang apa ya? Kalau kimia kan ada ini tata nama ya. Makanya kalau kita hanya menggunakan mouse atau agak sulit di sini. Jadi kita butuh alat bantu lain kalau mau menerangkan dengan semacam pen tablet ya yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini nggak tahu ini pulpen saya agak sulit ya. Agak sulit. Ya, karena memang tidak menggunakan ballpoint pen tablet itu. Kita hanya menggunakan mouse tadi. Jadi agak sulit ya. Mungkin dengan teks Pak, ada menu yang untuk menulis dengan teks nggak? Kalau untuk menu dengan teks, Bapak Ibu bisa di sini ya, untuk bagian kotak. Nah, iya. Ya mungkin itu bisa mempermudah ya Pak ya. Kita bisa memanfaatkan. Misal seperti ini. Jadi kita bisa memilih yang ballpoint atau yang teks. Otomatis kalau teks ya kita bisa ngetik, tapi kalau yang ballpoint ya. Kemudian yang bagian poin ada penghapusnya. Kita misalnya salah yang bisa dihapus di sini ya. Bisa dihapus. Tapi sekali lagi kalau hanya mengandalkan mouse agak sulit. Ya, kalau hanya mengandalkan mouse agak sulit. Jadi harus menggunakan alat bantu yang lain yaitu pen tablet. Ini kayaknya agak susah kalau saya stream share kemudian terlalu banyak yang dibuka ini. Kalau yang Meet biasa, ya. Kalau bisa langsung. Oke. Tidak apa-apa Pak, ini kita sudah ini ya bisa memunculkan kan. Paling tidak Bapak Ibu sudah melihat bagaimana cara memunculkan Jamboard di Google Meet demikian. Oke. Nanti untuk menu-menunya Bapak Ibu pasti bisa explore sendiri nih Pak. Atau di kelas kecil kemudian, nanti kita belajar bersama. Oke. Bapak Ibu, barangkali ketika mengajarkan bukan barangkali, mesti saya yakin Bapak Ibu ketika sebelum mengajar sudah menyiapkan bahannya berupa PowerPoint. Itu bisa juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan PowerPoint kita share di sini bisa. Nanti pun bisa kita orek-orek ya, kita bisa seperti menerangkan di kelas di papan itu. Kalau PowerPoint yang menggunakan proyektor kan itu status kita tidak ada perubahan. Kita hanya bisa ya istilahnya slideshow aja ya. Tapi kalau menggunakan Google Meet ini nanti kita bisa waktu slideshow kita bisa nambah-nambah tulisannya sambil seperti menerangkan di papan. Kita saya coba ini dulu. Ini yang kelihatan di layar saya ya Bapak Ibu ya. Bentar. Saya pilih yang ini aja. Oke. Pak Majid, ada suara peserta yang mengganggu, bisa tolong di mute all yang mungkin di Google Meet-nya. Ini sebenarnya di ruangan saya Bu yang bersuara banyak ini Bu. Bukan di roomnya peserta ini, tapi di tempat saya. Karena iya, maaf. Oke, baik. Sebentar ya. Kami kira ada ini. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu barangkali? Saya sebenarnya pengen coba praktekkan ini. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Mustikawati. Iya. Ketika siswa share screen, kenapa tidak muncul suara? Apakah karena siswa menggunakan HP? Demikian. Oke. Bapak Ibu kalau menggunakan HP ini ya kita kan butuh mic ya. Kalau kita tidak pakai headset, kemudian kan otomatis kalau kita mau bicara kan harus dekatkan gitu ya. Barangkali seperti itu. Jadi suara kita nggak akan masuk dengan maksimal.
Kalaupun masuk ya kecil banget seperti itu. Yang masuk hanya sebatas gambarnya saja. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan lain, Bu Eli. Monggo. Baik, tadi, ada yang ini Pak, ada yang mengetahui bahwa kalau ingin running text katanya bisa di turn on untuk mana tadi ya? Caption di pengaturan icon titik 3. Coba Pak, Bentar, di titik saya buka 3-nya dulu ya. tadi. Ini luar biasa nih Pak Ibu ini. Bagian caption. Pak John, ini untuk pertanyaan Bu Ani bisa diturunkan dulu supaya ya, terima kasih. Untuk titik 3-nya kemudian ada caption, adakah Pak? Turn on caption, adakah? Saya kok belum pernah ini ya malah. Belum pernah melihat ada. Kayaknya udah ada add-on-nya kayaknya, nambah add-on sendiri ya. Mungkin juga ya, bisa kalau pakai add-on ya. Tapi setahu saya kalau teks itu yang kita tadi bahas ya. Seperti ini kan ya tadi ya. Misal yang speech to text ya. Saya coba mempraktekkan tadi ya. Dengan ini. Ini kan udah muncul ya. Tapi tidak maksimal. Apa yang saya sampaikan tidak secara otomatis tidak maksimal semuanya bisa ditangkap di sini. Oke, ini Bu Lili ada pertanyaan. Di Google Meet bisa menampung 100 orang, tapi kenapa di layar yang nampak hanya 16 saja? Nah, Bu Lili, ini tadi sudah ya Pak ya, sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Majid, cara merubah tampilan di Google Meet. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Yang maksimalnya 49 kalau nggak salah ya, 49. Jadi nanti di halaman berikutnya, dia ada di mana ini? 49 ya Pak ya, maksimal ya? Ya, 49 di sini maksimalnya, Bapak Ibu. Ini di halaman 2. Boleh tahu itu pesertanya berapa Pak? 11 Sekarang ya? 11, bisa kita lihat di sini Bu ya. Ini ada 11 di sini. Iya. Saya penasaran juga kalau misal pesertanya 100, itu apakah pergeseran maksimalnya itu juga bisa digeser lagi? Ini kalau pesertanya sedikit mentok di 49. Kita nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, kalau misal pesertanya 100, maksimal di layar bisa berapa? Kalau lebih dari 49, insya Allah saya sendiri belum pernah sampai yang di atas 49, karena kelas saya maksimal kan hanya 36 gitu ya. Cuman akan ada halaman berikutnya lah seperti itu, semacam itu. Tapi saya bisa Pak, saya pernah nyoba. Bisa ya? Bisa. Jadi itu tergantung dari peserta kita berapa. Misal peserta saya 60, gitu ya? Maka pergeseran 49 tadi akan berubah gitu. Dia bisa geser lebih banyak lagi. Oke Bapak Ibu, itu sekilas pemaparan dari saya tentang Google Meet. Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kita masih banyak materinya, setelah ini ada materi berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Eli? Masih ada lagi yang mau ditanyakan di itu room chat, ada pertanyaan atau tidak? Sebentar, saya scroll dulu ke atas. Untuk satu kali meet, apakah ada maksimal durasi? Nah, ini Pak, mungkin yang beda dengan yang lain nih Pak ya. Apakah ada durasinya Pak untuk itu? Saya coba ya, kemarin saya sempat ya, karena saya senang yang gratisan Bapak Ibu ya. Saya sempat menggunakan platform yang lain yang gratis. Itu ternyata saya belum selesai menerangkan kok tiba-tiba terputus. Saya baru sadar, oh iya sudah 40 menit ya, sudah habis waktu ya. Nah, tapi kalau pakai Google Meet ini ya sampai anak-anak itu capek, kita masih mau ngomong terus, ternyata waktunya tidak ada pembatasannya. Jadi kita mau berapa jam sekuatnya ya monggo silakan. Jadi untuk yang Google Meet ini dia sejauh yang saya tahu tidak ada pembatasan durasinya berapa lama. Kalau yang lain kan yang gratis-gratis itu biasanya hanya 40 menit Bu ya, yang pernah itu ya. Ya, platform sebelah itu 40-an menit kalau tidak salah, saya pernah nyoba itu. Tapi kalau yang Google Meet sejauh yang saya ketahui sampai saat ini masih kita bisa menggunakan sepuasnya lah. Nonton Bu Eli? Baik, Pak ini ada pertanyaan dari Pak Iqbal. Apakah ketika kita menampilkan presentasi kita bisa melihat pesertanya? Nah ini juga sejauh yang saya alami juga Bapak Ibu,
kalau kita sedang presentasi ya, yang kelihatan GR kita ya hanya presentasi kita. Contohnya ini. Ya kita apa ya, tidak bisa lihat memantau anak-anak ini lagi ngapain gitu ya. Kita yang muncul di layar ya hanya presentasi kita. Kita bisa pantau kalau kita gabung 2, Pak. Gabung 2. Kalau satu ya. Jadi yang satu misal HP-nya itu untuk audionya biasanya saya off-kan, jadi tidak connect di audio sehingga supaya tidak terjadi echo atau feedback. Jadi sambil saya ngelihat nih siswa saya ngapain. Kalau ada perangkat yang tersisa ya bisa lah ya pakai 2 perangkat jadinya. Satunya sebagai kalau siswa memang kita mantau gitu ya. Iya, benar-benar mantau ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Lilis, di Google Meet apakah bisa kirim chat? Oh ya, untuk chat bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan chatnya itu bisa. Jadi anak-anak bisa chat di sini ya. Ini ya. Lihat. Ya, letak chatnya. Ini chatnya. Di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Sebelah kanan. Jadi di bawah ini ya ada kotak semacam tempat untuk menulis. Kalau kita sentuh di sini akan keluar chat gitu ya. Bisa. Dan kita bisa mengaturnya. Kita misal tidak ingin terganggu dengan chat anak-anak ya kita tutup saja menu chatnya itu. Bisa kita tutup di sini. Atau kalau kita ingin menghidupkannya, ingin feedback langsung dengan anak-anak lewat chat ya kita bisa mengaktifkan menu chat ini. Ngoten Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak Majid. Ada pertanyaan dari Bu Lili, saya pernah melaksanakan Google Meet dengan 40 siswa, tapi beberapa waktu kemudian mereka tiba-tiba les dari room Google Meet. Dan beliau juga Pak, ini apakah karena kendala jaringan atau bagaimana? Oh gitu. Ini Bapak Ibu ya. Kebetulan kan tempat kami di agak sedikit pelosok Bapak Ibu ya. Kalau di Nganjuk, bukan Nganjuk kotanya, tapi Nganjuk yang agak utaranya. Sudah perbatasan dengan Bojonegoro. Itu dekat dengan pegunungan apa ya, lupa saya namanya itu. Itu kan banyak, sinyal agak susah di situ. Jadi Meet ini butuh dukungan sinyal yang kuat. Seringkali saya nemui anak-anak itu izin Pak, saya tidak bisa mengikuti Meet karena gangguan sinyal atau mungkin karena ada listrik mati atau apa gitu ya. Jadi jaringan sangat mutlak dibutuhkan ketika kita ingin menggunakan Google Meet ini Bapak Ibu. Saya pikir untuk semua video konferensi ya Pak ya, itu membutuhkan bandwidth yang lumayan memang. Bandwidthnya harus benar-benar oke. Monggo, silakan yang lain. Saya sebenarnya pengen menunjukkan untuk yang share screen dengan saya langsung terangkan di PowerPoint, tapi kayaknya agak sedikit kendala di sini, tidak bisa Bu ya. Mungkin karena saya share screen-nya 2 kali ini ya, di StreamYard sama di Google Meet ini. Iya. Apakah penggunaan Google Meet ada pembatasan waktu? Tadi kita sudah bahas ya Bapak bahwa tidak ada batasan waktunya. Loss tidak ada batasan. Sepanjang kuat ya silakan, lama gitu ya. Batasannya hanya pada jumlah peserta ya Pak. Sementara ini ya pada depannya jumlah peserta semoga saja bisa nambah. Karena dulu 250 Pak. Dulu muat 250. Dulu ya. Itu kayaknya sebelum belajar ID Bu ya. Awal pandemi kayaknya. Setelah belajar ID launching per November seingat saya itu berubah. Jadi tinggal 100 gitu. Tapi tidak ada batasan waktu. Menurut saya ini bukan masalah yang saya lebih membutuhkan itu daripada batasan peserta. Karena kita kan hanya untuk siswa ya. Oke. Pun misal kalau kita ngajarnya paralel di banyak kelas itu Bu ya, itu bisa juga kita manfaatkan rekaman yang tadi. Jadi misalnya kita waktunya agak sedikit terbatas untuk selalu seperti ini menggunakan Meet, ya bisa saja rekaman yang dari kelas yang satunya bisa kita masukkan ke YouTube, channel YouTube kita. Kemudian anak bisa langsung lihat di situ kan. Materi ini kan juga sama gitu ya. Seperti itu. Iya. Baik Pak Majid, saya kira ini waktunya sudah menuju habis. Jadi apakah ada penutup mungkin dari Pak Majid untuk penyampaian materi? Jadi Google Meet ini sudah lengkap sekali ya Pak Majid ya. Sudah lengkap sekali. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan ya apa yang sudah ada ini. Sekali lagi hal-hal yang baru itu banyak sekali sebenarnya.
eman kalau kita tidak memanfaatkannya. Bisa itu karena biasa. Saya sendiri pun kalau tidak pernah nyoba ini ya akan masih kaku juga, nggak bisa memanfaatkannya. Tapi kita akan menjadi bisa karena kita biasa menggunakannya, memaksa diri kita untuk mencoba menggunakannya. Coba akhirnya kita menjadi bisa dan terbiasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Majid. Ini ada pertanyaan susulan dan saya sangat suka dengan pertanyaan ini karena ini dialami oleh beberapa orang yang share screen di Google Meet berupa video, namun suaranya tidak bisa keluar. Jadi peserta tidak bisa mendengarkan suara dari video yang ditampilkan. Mohon diberikan solusinya, demikian Pak Majid. Dari Ibu Naharni. Terima kasih Bu. Share video, oke, share video. Share video, bentar ya. Sepertinya di sini Bu ya Bu. Coba lihat di sini. Ketika kita mau share seperti ini. Pertanyaannya bisa diturunkan Pak John supaya tidak menutup presentasi. Nah, ini Bapak Ibu. Sepertinya ya, saya akan coba menjawab ya ini ya. Karena saya jarang sekali untuk di settingan, kalau Pak. Mungkin di settingan. Kalau di sini pun juga berpengaruh juga itu. Jadi kita model share-nya pakai yang mana presentasinya itu? Apakah seluruh layar, jendela atau tab? Dari sini pun juga bisa berpengaruh. Mana yang cocoknya? Seperti ini ada keterangan di bagian bawahnya tab terbaik video dan animasi. Jadi kalau kita mau men-share itu ya video atau animasi mungkin dari YouTube, maka yang paling enak ya bawah ini yang bagian tab ini yang bisa kita pakai. Seperti itu kurang lebih. Barangkali Bu Eli punya pengalaman yang lain untuk yang share video ini. Iya, ada di settingan Pak, di settingan audio bisa Bapak ya di setelan, kemudian di bagian ya, ini permasalahannya juga dari perangkatnya Pak. Jadi kita harus, di situ kan hanya ada 3. Nah ini kalau Pak, kalau hanya 3 seperti ini, Pak Majid presentasi video, maka suaranya tidak akan terdengar. Oke. Saya lupa langkah-langkahnya, tapi ada caranya Pak. Di YouTube ya, mohon Bapak Ibu untuk literasi video, ada cara. Jadi Bapak Ibu cari kata kunci memunculkan suara video di Google Meet gitu. Itu ada Pak. Karena itu memang hubungannya dengan settingan di perangkatnya. Jadi ketika nanti sudah settingannya sudah dirubah, akan ada 4. Nah ini 4 di sini ya Pak. Tidak hanya 3 Bu ya. Speaker. Ini baru 3 ya. 4 Pak itu ya? Ada default. 3. Ya harusnya ada 4. Saya ingat ada speaker juga kalau nggak salah di situ nanti. Tidak apa-apa Pak, nanti kita bisa share ini link tutorial di YouTube, di Google, di kelas kecil ya. Intinya kita di sini belajar bersama Bapak Ibu ya. Jadi kita siapa yang sekiranya punya pengalaman yang lebih, silakan nggak apa kita share. Di-share aja di sini ya. Kita tukar pengalaman. Ini tadi yang paling enak seperti apa? Ya ada pertanyaan tentang tadi share video tadi ketika siswa presentasi tidak ada suaranya, mungkin ini ya maksudnya ya, suara videonya tidak keluar demikian. Oh jadi siswa mau presentasi cuman suaranya nggak keluar gitu Bu Eli ya? Oke, Pak Majid, karena waktunya juga sudah habis, kita harus lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Tadi sudah ada kalimat penutup dari Pak Majid. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, semangat untuk belajar. Terima kasih juga untuk Pak Majid sekali lagi untuk materi dan sharing ilmunya hari ini. Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua dari Bu Ratna. Pak John mungkin bisa up dulu. Kita sambil menunggu ya. Oke, sambil menunggu Pak John dan Bu Ratna untuk join bersama kita, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk segera di kelas kecil bagi yang belum terutama, karena di kelas saya pun juga masih ada beberapa yang belum bergabung. Kami sudah mencoba untuk menghubungi, kemudian juga bagi yang
join double, ya. Double dalam arti double. Misal saya ada bapak atau ibu yang dengan email pribadi dan juga email belajar ID. Itu mohon untuk email pribadi bisa live dari kelas. Kemudian ada juga yang join di kelas kami semua, demikian. Ada yang join di kelas saya, join di kelasnya Pak Majid, dan kelasnya Pak John, bahkan untuk tabel sudah ada di-share di kelas besar, itu ada tabel pembagian ya Pak Majid ya, pembagian kelas. Iya, pembagian kelas. Bapak Ibu ada di kelasnya siapa. Nah, untuk lebih mudah cara melihatnya, jadi tidak perlu dilihat satu persatu, Bapak Ibu. Aduh, itu bisa rembes nanti ya. Jadi cara melihatnya ada di menu edit ya. Di atas itu di spreadsheet ada menu edit, kemudian pilih cari. Pilih cari. Maka di situ nanti Bapak Ibu bisa ketika nama, kemudian klik cari, akan muncul nama Bapak Ibu. Wah, ini Bu Ratna sudah bergabung. Cek sound dulu Bu Ratna. Iya, sudah bergabung Bu Ratna. Iya, ini sepertinya memang suka dukanya kita sharing ya Pak ya. Kemarin kalau saya yang presentasi, jaringan saya bermasalah. Nah, hari ini Bu Ratna presentasi, ada saja ini. Ya Allah, semoga ini nanti lancar ya. Bu Ratna, halo, cek sound. Ini saya moderator tapi lancar saja dari tadi. Belum muncul ya, Bu Ratna suaranya. Belum masih Bu Ratna. Kemungkinan besar dari sinyal ya seperti ini tuh permasalahannya dari kemarin saya juga mengalami seperti ini Pak Majid. Jadi saya tidak bisa mendengar suara dari rekan-rekan. Iya, tidak hanya terputus-putus, tapi juga suara rekan-rekan tidak terdengar. Nah ini. Ya, udah mulai masuk. Bu Ratna sudah mulai dengar. Sudah. Suara saya masuk. Masuk, Bu. Oke. Nah ini. Halo, Bu Eli, suara saya masuk enggak? Oh ya, masuk Bu, masuk. Iya masuk Bu, tapi delay. Berarti saya enggak pakai headset ini. Oh ini masuk ini, jelas suaranya. Ini yang enggak ada suaranya Bang John. Halo. Ya, halo Bu. Bu Ratna sudah masuk suaranya. Ini semuanya kayaknya delay. Tapi masuk iya. Bu. Ganti saya yang lancar, Bu. Ganti jaringan saya yang lancar. Halo. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Halo Bu Eli. Ya, halo Bu. Halo. Iya, Ibu. Sudah. Halo Bu Eli. Monggo Bu. Langsung mawon. Bisa. Dari tadi saya berusaha untuk masuk, sulit sekali. Ini sudah ya? Sampun, langsung mawon. Ya, agak delay. Berarti langsung saya ini? Nggih, monggo Bu. Balik ya. ini bisa dibuka. Iya. Baik. Saya handle Pak Majid, tidak apa-apa. Ini wis kayak ini ya. Wis mengasih paten ini. Kayak Baik, Bu Ratna, jika memang ada kendala dengan sinyal, mungkin kameranya bisa di-off-kan supaya menyerap bandwidth-nya tidak terlalu berat. Saya pikir tidak masalah ya, yang penting Bu Ratna bisa menyampaikan materinya nanti. Oke, sudah. Siap. Sudah Bu, udah lancar, lebih baik ini suaranya udah jelas. Monggo Bu Ratna. Ini saya malah sekarang ini malah nggak pakai WiFi, malah pakai tethering ini. Dari tadi nggak bisa. Berarti saya dulu ya, sebelum Pak Imam, Bu Eli. Iya Ibu. Saya diberi waktu berapa lama ini Bu Eli? Pak Imam juga sudah hadir. Ya. Iya, 30 menit. Saya akan nambah sedikit saja slide yang kemarin. Setelah itu Pak Imam. Baik.
Baik, nanti. Iya betul. Langsung Oke, saya kalau scan nanti aja ya, Bu. kelamaan di stop ya. Oke, siap. Oke. Share screen saya sudah bisa dilihat, Bu Eli? Belum, Ibu, belum muncul. Share bisa dilihat, Bu Eli? Halo? Oke, sudah, Ibu. Ini sudah sharing saya. Iya, siap. Baik. Sudah muncul, Ibu. Terima kasih. Terima kasih sebelum. Iya. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya ini dari tadi saya sudah berusaha untuk join, namun karena ada kendala entah itu sinyal atau entah itu laptop, karena ini tadi sampai pada akhirnya saya harus ganti laptop, ternyata juga agak kesulitan, bahkan kalau tadi saya sedianya pakai headset, sekarang malah tidak harus pakai headset. Namun itulah suka dukanya kalau kita belajar bersama dengan menggunakan internet. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan materi kita yang kemarin sebenarnya harusnya kita lanjutkan, namun karena ada sedikit kendala sehingga saya harus melanjutkan hari ini. Nah, kemarin kita masuk pada Google Dokumen. Untuk Google Dokumen itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Google Slide yang akan saya sampaikan ini. Jadi nanti ada beberapa fitur yang sama, makanya ini nanti langsung saya jadikan satu di Google Dokumen di Google Slide saja supaya nanti tidak terlalu menyita waktu. Bu Eli, sambil saya dipantau ya. Siap, Ibu. Silakan. Bu Eli, oke ya. Bentar, ini masih loading juga. Ini kita coba untuk Google Slide kolaborasi ya, Ibu ya. Kalau kemarin kita kolaborasi di Google Dokumen, sekarang kita kolaborasi di Google Slide. Sebenarnya hampir sama sih Bapak Ibu, mirip-mirip. Cuma mungkin ada menu-menu yang kita perlu explore ya di Google Slide. Sebenarnya ini paling menarik, materi paling menarik sebenarnya menurut saya dari Google Workspace for Education. Masih loading ya Bu Ratna ya? Oke, nampaknya Bu Ratna sedang mengalami kesulitan kendala jaringan. Halo? Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, rupanya teman-teman sedang ada kendala jaringan, baik dari Bu Ratna maupun Pak John juga kendala dari suaranya tidak bisa muncul. Oke, Pak Imam. Halo Pak. Saya coba buka tab, nggak bisa sama sekali. Munyir terus. Iya, halo Pak Imam. Pak Imam sudah bergabung dengan kita di sini.
Apakah Pak Imam mungkin Bu Eli. bisa menyampaikan materi terlebih dahulu? Iya, bagaimana Pak? Bu Eli bisa dengar suara saya? Bisa Bapak, bisa. Ini saya coba buka tab yang lain. Ini kayaknya juga problem munyer terus dari tadi. Iya, belum bisa sama sekali. Oke, baik. Bisa dihandle Bu Eli dulu aja, monggo. Baik. Untuk sebentar. Untuk ini ya, saya akan coba handle materinya Bu Ratna. Semoga lancar. Saya jadi deg-degan ini karena semuanya sedang terkendala jaringan. Sebentar Bapak Ibu, saya coba share screen untuk seperti tadi yang sudah saya sedikit ulas Bapak Ibu, bahwa yang menyenangkan dari Quest for Education ini adalah kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siswa, terutama siswa bisa berkolaborasi dimanapun, kapanpun demikian. Kita bisa sinkron, bisa asinkron. Mau itu di Google Dokumen, di Google Spreadsheet, di Google Sheet, Google Form pun kita bisa kolaborasi Bapak Ibu. Dan ini salah satu favorit saya karena saya tidak perlu membebani siswa dengan sering mengadakan conference karena itu kan kurang ramah bagi siswa. Di sekolah kami juga dibatasi untuk mengadakan pertemuan maya dengan siswa karena tidak ramah kuota, demikian. Kemudian dengan cara kolaborasi seperti yang kemarin dibahas oleh Bu Ratna di Google Dokumen, bisa berkolaborasi misal halo, cek. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Halo? 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 Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Saya akan coba handle untuk materinya Bu Ratna, yaitu berkolaborasi di
Google Slide. Kalau di Google Dokumen kemarin, siswa bekerja sama dalam satu file, kemudian misal membuat puisi bersama sehingga nanti bisa terbentuk kumpulan puisi itu apa ya namanya? Saya lupa. Antologi. Mohon maaf, antologi puisi. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menugaskan siswa-siswa untuk membuat antologi puisi. Mereka tidak perlu lagi menyetorkan flash disk atau kirim di WA, kemudian Bapak Ibu harus download, harus copy paste ke dokumen dan segala macam. Kan ribet ya itu Bapak Ibu. Nah, hanya dengan satu Google Dokumen saja kita bisa membuat antologi puisi atau cerpen atau hasil karya siswa yang lain. Nah, kolaborasi ini yang favorit saya kolaborasi. Nah, kalau untuk Google Slide biasa saya gunakan untuk presentasi. Jadi kelompok presentasi menggunakan Google Slide, kemudian siswa dari kelompok lain bisa mengomentari, bertanya, memberi saran, itu dari komentar. Bagaimana cara memberi komentar? Hampir sama seperti Google Dokumen kemarin, yaitu langsung klik slide-nya, klik kanan, kemudian di sini ada menu komentar. Ini bisa. Ini untuk mengomentari satu slide. Tapi jika ingin mengomentari kalimat yang ada di dalam slide, misal, maka silakan kalimat atau kata tersebut di blok, ya, di blok seperti ini, klik kanan, kemudian klik komentar. Maka komentar kita itu akan mengarah kepada kalimat tersebut. Cara memunculkan gambar di dalam slide sama seperti dalam dokumen kemarin, Bapak Ibu, dengan paling cepat dengan Explore ya, kemarin dengan Explore. Ini yang saya suka pakai Explore aja. Saya sudah tidak perlu lagi punya stok video atau gambar di laptop. Saya langsung Explore, ambil dari internet. Misal kalau kita bikin laporan Bapak Ibu, kita klik gambarnya, akan muncul linknya. Ya, harusnya muncul linknya. Kalau ini gambarnya saya klik tidak muncul linknya, berarti memunculkan gambar ini tidak dengan cara Explore, tapi dengan cara yang lain. Oke, saya coba cari yang muncul Explore. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita misal membuat presentasi atau laporan, kan biasanya kita harus mencantumkan sumber ya, Bapak Ibu. Terus tidak perlu dicatat ya, tidak perlu dicatat. Di sini sudah muncul sehingga kita bisa anytime melihat, oh oke, ini kemarin saya ngambil foto ini dari sini gitu. Oke, saya harus cek baik. Oke, Pak John mohon izin untuk saya lanjutkan Google Slide-nya. Nah, ada satu yang belum diulas kemarin untuk kolaborasi adalah menyisipkan video. Ya, menyisipkan video. Bagaimana cara untuk menyisipkan video? Caranya adalah sisipkan, kemudian klik video. Di sini ada video, kita bisa klik video, kemudian ada telusuri dengan URL atau link, dan dari Google Drive. Kalau dari Google Drive berarti videonya kita sudah punya di Google Drive. Nah, saya akan arahkan dengan cara telusuri. Misal dari YouTube. Dari YouTube ini saya ketik kata kuncinya tentang misal lingkungan hidup. Nah, akan muncul video-video tentang lingkungan hidup dari YouTube. Kita klik dulu videonya. Saya pilih media pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Sampai muncul garis biru mengelilingi video ini, kemudian klik pilih. Nah, maka video saya akan muncul di slide tersebut. Kemudian di bagian sebelah kanan, ini akan muncul opsi formatnya. Apa fungsinya opsi format? Ada pengaturan bermacam-macam sebenarnya. Namun yang paling saya sukai adalah kita bisa mengatur berapa lama video yang ditampilkan dan bagian yang mana.
Karena kan saya pernah mengalami untuk memberi materi pada siswa sumber belajarnya dari YouTube, videonya ternyata terlalu panjang dan itu kan juga tidak hemat kuota ya Bapak Ibu. 10 menit, sedangkan yang ingin saya perlihatkan kepada siswa untuk diperhatikan itu hanya menit ke-2 sampai ke-3 misal, hanya 1 menit saja. Nah, dengan cara inilah kita bisa mengatasi hal tersebut. Jadi di bagian sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat ada pemutar video. Di sini bisa dimulai dari menit atau detik keberapa dan berakhir pada detik keberapa atau menit keberapa. Terlihat bahwa video yang saya insert di sini 9 menit 39 detik. Ya, ini kita bisa rubah dari menit ke-1 sampai menit ke-2 saja, misal. Oke, kita rubah ini, Bu, Bapak Ibu. Selesai. Untuk yang lain-lain, Bapak Ibu bisa explore sendiri menunya di bawah ini, baik itu ukuran, rotasi, posisi, dan yang lain-lain. Saya cukup fokus untuk yang waktu ini saja. Kalau sudah, kita bisa klik silang. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apakah video ini akan dimulai pada menit ke-1. Ya, tadi saya atur untuk menit ke-1 sampai ke-2. Saya klik videonya. Nah, tunggu menit iya, dia langsung mulai di menit pertama, menit ke-1. Dan dia nanti akan berhenti di menit ke-2. Keren ya Bapak Ibu ya, buat saya ini keren, karena itu tadi, saya tidak membebani siswa dengan video yang terlalu panjang, demikian. Nah, untuk komentar, itu biasanya saya gunakan untuk feedback. Dan teman-temannya memberikan itu tadi pertanyaan, saran, dan saya dari situ bisa melihat bahwa oh ini nih siswa yang aktif bertanya, kemudian apakah kelompoknya juga aktif menjawab, kemudian jika ada jawaban yang mungkin kurang tepat, demikian, itu bisa saya meluruskan juga melalui kolom-kolom komen ini. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu keunggulan dari Google Slide. Salah satu dari sekian banyak ya. Menu-menunya ada banyak sekali di sini. Ini yang biasa saya gunakan untuk kolaborasi di kelas dan sebagai penugasan kelompok ya. Sampai saat ini menurut saya ini yang paling ampuh untuk kerja kelompok. Sebelumnya saya pusing gimana caranya ini supaya bisa anak-anak itu kerja kelompok tanpa harus mereka bertemu, tanpa harus mereka berkumpul misal. Dan alhamdulillah menurut saya di kelas saya ini berhasil dan efektif. Oke, saya pantau dulu untuk YouTube. Baik, untuk hari ini saya handle Google Slide, Bapak Ibu, Google Slide, terutama untuk insert video saja. Kalau yang lain sebenarnya mirip, jadi ketika kita kolaborasi di Google Spreadsheet, di Google Dokumen, itu mirip. Kita mau mengutip ya, ada sisipkan, kemudian kita bisa sisipkan diagram, bagan, kemudian ada lagi seingat saya. Nah, ini kalau mau memunculkan kembali opsi format di video juga ada di sini. Jadi semua menunya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa explore sendiri. Kemudian yang di sebelah kiri ini, di bagian kiri ini nampak ada angka-angka yang menunjukkan urutan slide, namun juga ada angka-angka di dalam kotak. Seperti ini, contohnya di slide nomor 10 ada angka 1, di slide 9 ada angka 1. Ini menunjukkan jumlah komentar yang ada di situ. Ya, jadi kalau 1, oh berarti di slide 9 ini ada 1 komentar. Oh di slide 4 ada 4 komentar, demikian. Dan biasanya juga seperti kemarin ketika kita kolaborasi di bagian atas ini akan muncul orang-orang siapa saja nih yang sedang mengaksesnya. Kemudian akan muncul kolom chat ya. Di sini nanti ada kolom chat. Mohon maaf karena ini tadi mendadak, jadi saya tidak share linknya di Bapak Ibu, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa kolaborasi. Demikian. Baik, Pak John, bagaimana?
karena dari Pak John ada diagendakan ulang. Oke, diagendakan ulang. Mungkin untuk materi dari Pak Imam ya Pak ya, untuk diagendakan ulang. Ini sayang sekali Bapak Ibu. Tidak ada rekan yang bisa, ini suaranya terkendala semua. Jadi cuma saya yang bersuara di streamingnya. Ini kemarin adalah uji coba di kelas saya untuk kolaborasi dalam Google Slide ya. Jadi bagaimana untuk insert gambar, bagaimana insert videonya, kemudian explore tentang background-nya, dan berkomentar, kemudian memberikan feedback, segala macam. Ini ada di Google Slide. Ya, baik, saya kira itu saja dari saya. Nanti untuk kolaborasi, mencoba kolaborasi Google Slide ini kita bisa coba di kelas-kelas kecil ya. Saya ini juga sekaligus mengumumkan bagi kelas saya, di kelas mengajar di mana saja yang trainernya di situ ada saya, dan juga di kelas kecil Bapak Ibu yang lain kami menawarkan untuk belajar bersama jika sekiranya Bapak Ibu membutuhkan bantuan, bisa menghubungi trainer dan bisa menjadwalkan kira-kira kapan kita akan belajar dengan kelas kecil. Di situ sudah ada link Google Meet di dalam kelas masing-masing. Jadi bisa kita komunikasi di Google Class ya Bapak Ibu. Khususnya untuk kelas saya, itu saya tidak membuat grup WA, jadi semuanya kita komunikasi melalui Google Classroom. Silahkan ada pertanyaan apa di sana, saya baca semuanya, insya Allah saya respon semuanya. Mohon maaf jika ada yang terlewat, bisa tulis di kolom forum kembali. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala yang terjadi hari ini. Ini di luar kendali kami. Untuk pengumuman selanjutnya, pelatihan berikutnya akan diumumkan di Google Class, kelas besar maupun di kelas kecil. Jadi mohon Bapak Ibu untuk selalu pantau masalah informasi ya, jangan sampai ketinggalan. Dan jika melihat ada rekan di sekolah yang mungkin tertinggal informasi, mohon sekali untuk di-forward. Hanya rekaman YouTube, kalau di YouTube-nya bisa di-download. Sebenarnya Bapak, ini yang kita hindari loh. Jadi kita sebenarnya sudah tidak zamannya lagi kita download Bapak. Jadi kita bisa mungkin nanti linknya yang bisa di-share sehingga bisa kita melihat lagi demikian. Atau kalau memang kurang mantap kita belajar lagi bersama di kelas-kelas kecil itu tadi. Hari ini sebenarnya ada 2 yang harus disampaikan lagi, yaitu materi dari Pak Imam, kemudian ada materi dari Pak John mengenai pelaksanaan mengerjakan uji kompetensi, dan saya lupa ada satu lagi. Untuk absensi jangan khawatir Ibu, nanti akan di-share di Google Classroom ya. Makanya mohon dipantau kembali untuk Google Classroom-nya, semua informasi ada di sana. Ya, Bapak Ibu, demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi besok kita ketemu lagi sesuai agenda yang sudah direncanakan ya. Baik, ini ada info dari Pak John, sudah ada presensi, silahkan diisi. Nanti juga akan kami infokan kembali di Google Classroom kelas besar maupun kelas kecil. Pak John, saya tutup. Baik, daripada nanti saya borong semuanya, lebih baik besok kita bertemu dengan trainer-trainer yang lain ya Bapak Ibu, kita sharing, kita belajar bersama. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.